warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap jamaah rutinan malam Rabu, semoga senantiasa dimudahkan untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya, dengan kehendaknya kita masih bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah menunjukkan jalan keselamatan, yang telah mengajarkan akhlakul karimah. Mari kita berdoa bersama-sama supaya hajat-hajat yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga dimudahkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah. Ilan Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi muallimina wa thabil huquqi alaina, khususan ila ruhi asy-syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyid Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Abdullah Al-Haruri wa min silsilati ahli tariqah Ar-Rifaiyah, wa khususan ila ruhi Simbah Hasyim Asy'ari. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والرابع عشر أن يقوم بإظهار السنن وإماتة البدع وبأمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المعروف شرعا المألوف عادة وطبعا. Masih menjelaskan tentang adab seorang ustadz, Mbah Hasyim Asy'ari beliau menjelaskan adab seorang ustadz yang nomor 14 adalah bagi seorang ustadz harus bertindak untuk menampakkan, memperlihatkan sunnah-sunnah dan juga menghilangkan, melawan bid'ah-bid'ah serta menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama Islam, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama Islam dan tentang kemaslahatan orang-orang muslim dengan jalan yang sesuai dengan syariat, baik itu bentuknya berupa tradisi maupun sudah menjadi karakter. Jadi seorang kiai atau seorang ustadz itu memiliki tugasnya berupa adalah menjelaskan tentang sunnah-sunnah dan juga menghapus, menghancurkan, menghilangkan bid'ah-bid'ah. Sunnah-sunnah di dalam
kitab ini yang dimaksud adalah sunnah dengan pengertian at-tariqatu wal ahkam, jalan yang dimaksud berupa akidah maupun berupa hukum. Sering kita dengar kata sunnah biasanya digunakan untuk makna jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan apa-apa. Ini pengertian sunnah. Tapi tidak semua kata sunnah itu dengan makna seperti itu. Kata sunnah juga bisa diartikan dengan makna at-tariqah, jalan yang diridhoi, baik itu berupa akidah maupun berupa hukum. Seperti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam hadis ini terdapat kalimat sunnah, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, sunnahnya Rasulullah. Nah di sini maknanya adalah thariqahnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, barang siapa yang membenci ajaranku, ajarannya Rasulullah, falaysa minni, maka dia bukan orang Islam. Jadi sunnah dalam hadis itu pengertiannya adalah at-tariqah, ataupun jalan ataupun ajaran. Dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa pada dasarnya menikah itu hukumnya mubah, hukumnya boleh saja. Walaupun bisa taraf sunnah dan bahkan bisa taraf wajib. Akan tetapi hukum asal nikah itu adalah boleh. Sehingga banyak ulama-ulama, banyak para wali-wali Allah Ta'ala tidak menikah karena menyibukkan dirinya untuk berdakwah, karena menyibukkan dirinya untuk mengarang kitab. Ya, seperti Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau itu karangan kitabnya sangat banyak sekali. Ya, karena disibukkan waktunya untuk mengarang kitab, sampai-sampai beliau itu tidak memiliki istri. Sampai-sampai beliau itu tidak menikah. Dan masih banyak lagi ulama-ulama, ya, yang mana mereka itu tidak menikah karena diistighalkan, karena disibukkan dirinya untuk mengarang kitab, untuk berdakwah, mengajarkan syariat Islam. Sehingga hukum dasar menikah adalah mubah. Maka dari itu hadis an-nikahu sunnati itu bukan maknanya nikah adalah sunnahku dengan pengertian sunnah apabila dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi sunnah dalam konteks hadis tersebut maknanya adalah at-tariqah. Sehingga redaksi hadis selanjutnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci, mengingkari terhadap sunnahku, mengingkari jalannya Rasulullah, mengingkari syariat yang dibawa oleh Rasulullah, falaysa minni, maka dia bukan umatku. Artinya sudah dihukumi keluar dari agama Islam. Karena apa? Mengingkari dan menolak ajarannya Rasulullah. Dikuatkan lagi di dalam hadis yang lain, man tamassaka bisunnati ingda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku, ya, ketika terjadi kerusakan terhadap umatku, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Nah, di sini makna sunnahnya adalah apa? At-tariqah, yang berisi akidah wal ahkam. Jadi barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku,
berpegang teguh dengan akidah Rasulullah, berpegang teguh dengan hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika terjadi kerusakan umatnya, terjadi banyaknya tersebar akidah-akidah yang sesat, terjadi hukum-hukum yang tidak jelas, yang tidak bersumber, falahu ajru syahid, maka orang yang berpegang teguh tersebut, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Jadi orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah, orang yang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu bukan orang yang semangat dalam melakukan sholat sunnah, bukan orang yang selalu melakukan kesunahan-kesunahan yang lain. Ya, jangan dianggap orang yang banyak melakukan kesunahan, melakukan hal-hal yang sunnah, yang apabila dilakukan memperoleh pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, kemudian dinyatakan dia adalah orang yang menghidupi sunnah. Dianggap orang yang menghidupi sunnah siapa? Orang yang mengajarkan akidah Rasulullah dan juga mengajarkan hukum-hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang belajar tentang hukum-hukum Islam, kemudian mengajarkan kepada orang lain, inilah orang yang menegakkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara etika akhlaknya seorang ustadz adalah menegakkan, menjelaskan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, ajaran-ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi bab akidah maupun dari sisi ahkam, hukum-hukum Islam. Kemudian seorang ustaz itu atau seorang kiai wa imatatul bid'ah memiliki tugas untuk menghapus dan menghancurkan bid'ah atau kesesatan-kesesatan yang beredar, yang tersebar, yang telah memenuhi di kalangannya ataupun di tempat yang lain. Jadi tidak cukup dia hanya menjelaskan akidah ini adalah akidah yang benar, hukum inilah hukum Islam. Tidak cukup sampai di situ saja, ya, tetapi memiliki tugas yang lain yang tidak kalah penting, yaitu mengumpas tuntas kesesatan-kesesatan yang sudah merajalela, baik itu kesesatan bab akidah maupun kesesatan kaitannya dengan hukum. Seperti kita contohkan di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini sudah intisarul fasadu syarqan wa gharba. Di zaman sekarang ini kesesatan, kerusakan sudah tersebar kemana-mana, sampai ke ujung timur, sampai ke ujung barat. Sisi akidah ini sudah banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam, kemudian akidah yang dibawa justru berlawanan dengan akidahnya Rasulullah. Banyak sekali orang yang mengaku-ngaku sebagai orang Islam, tetapi hukum yang dibawa adalah hukum-hukum yang berlawanan dengan ijma' para ulama. Ini sudah terjadi di zaman kita ini. Maka bagi seorang kiai yang benar-benar paham keadaan, benar-benar akan memenuhi etika dan aturan seorang kiai, maka dia tidak akan tinggal diam untuk mentuntaskan, menghancurkan, menghilangkan bid'ah-bid'ah ataupun kesesatan-kesesatan yang sudah tersebar kemana-mana. Menjelaskan bahwa akidah yang seperti ini berlawanan dengan akidahnya Rasulullah.
hukum yang seperti ini berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Ini harus dijelaskan. Ya, walaupun nanti konsekuensinya adalah banyak yang menentang dan banyak yang melawan. Itu sudah menjadi tugas, sudah menjadi wazifahnya seorang ustadz atau seorang kiai. Wa bi umuriddin, seorang ustadz itu juga harus menegakkan dan mengajarkan ilmu agama, yaitu hukum-hukum ajaran agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan ilmu agama yang pokok. Ya, seorang ustadz mengajarkan kepada jamaahnya tentang toharoh, ya, sesuci, alat untuk bersuci, tata cara berwudu dengan benar, tata cara menghilangkan najis dengan benar, kemudian tata cara istinja dengan benar, menjelaskan tentang sholat mulai dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, perkara yang membatalkan sholat, perkara yang menjadikan sholatnya diterima oleh Allah. Ini harus dijelaskan. Menjelaskan tentang bab zakat, menjelaskan tentang bab haji, kemudian menjelaskan tentang kewajiban hati, maksiat hati dan maksiat tubuh anggota lainnya, serta ditutup penjelasan tentang bab taubah. Ini harus disampaikan, harus dijelaskan kepada masyarakat, harus dijelaskan kepada umat Nabi. Nah, tugasnya siapa? Seorang ustaz. Jadi kalau ustaz, ya, menjelaskan akidah yang enggak, terus kemudian mengupas tuntas kesesatannya juga tidak, mengajarkan tentang hukum-hukum Islam juga tidak, ya ini berarti ustadz yang mengabaikan tugasnya. Lalu jadi ustadz karena apa? Jadi disebut ustadz, disebut kiai karena apanya, gitu kan? Wa ma fihi masalihul muslimin ala tariqil ma'rufi syar'an al ma'lufi 'adatan wa tab'an. Seorang ustadz juga memiliki tugas yang luar biasa, yaitu mengurusi kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepada umat Islam, di mana kemaslahatan itu sesuai dengan aturan syariat, baik itu sifatnya sudah menjadi tradisi maupun sudah menjadi karakter di daerah tersebut. Artinya, ketika seorang ustadz itu akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan yang kembali kepada umat Islam, yang harus dia pikirkan adalah sesuai syariat apa tidak. Adat ataupun tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar sesuai dengan syariat apakah tidak. Terus kemudian watak karakter yang dilakukan oleh masyarakat sekitar apakah sesuai dengan syariat apakah tidak. Jadi tolak ukur yang harus dipikirkan oleh seorang ustadz adalah tradisi ataupun karakteristik, ya, masyarakat yang sesuai syariat apakah tidak. Jika sesuai dengan syariat, laksanakan. Jika tidak sesuai dengan syariat, maka harus ditinggalkan. Sebentar. Jadi abidah mau bobo ya. Ngantuk jadinya nangis. Iya, biasa. Iya. Kembali lagi. Jadi seorang ustadz itu juga harus memikirkan kemaslahatan yang kembali kepada umat Islam. Tetapi kemaslahatan ini tolak ukurnya adalah syariat, bukan tolak ukurnya kaitannya dengan uang, tidak.
tetapi kaitannya dengan syariat. Sebab para ulama itu mengatakan jika seseorang tidak ingin tersesat, fala yarmi as-syari'ah, maka orang tersebut tidak boleh melempar syariat, baik sisi perbuatan, keyakinan maupun ucapan, baik berupa tradisi maupun sebuah karakter, sudah menjadi watak. Kalau kita mau berbicara, kita juga harus ditimbang dengan syariat. Apakah ucapan kita ini ada kemaslahatan yang kembali kepada kita, atau akan membuat madorot kepada orang lain. Nah, kalau di zaman sekarang kayaknya untuk lisan kurang dijaga. Gara-gara lisan terjadi demo yang sangat besar, ya kan? Itu cuma gara-gara lisan. Gara-gara lisan terjadi peperangan, terjadi pertumpahan darah. Niku gara-garanya apa? Tidak ditimbang dengan syariat. Perbuatan ya juga harus ditimbang dengan syariat. Kalau tidak ditimbang dengan syariat, perbuatan itu akan berbahaya kepada dirinya atau untuk orang lain. Ya, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, gitu ya. Joget-joget itu kan perbuatan, gitu kan. Justru menimbulkan madorot kepada orang lain. Terjadi demo, kan gitu kan. Terjadinya demo besar kan berawal dari di gedung DPR ada joget-joget kan kayak gitu. Walaupun di framing-framing bermacam-macam, tapi walaupun setelah rapat, tapi masyarakat melihatnya sisi lain. Oh, sempat-sempatnya DPR sebagai wakil rakyat terus kemudian joget-joget. Gara-gara perbuatan yang tidak ditimbang oleh syariat, apa yang terjadi? Terjadi pertumpahan darah, terjadi peperangan. Begitu juga keyakinan yang tidak ditimbang dengan syariat, ini juga berbahaya. Ya, akhirnya meyakini sesuatu yang tidak benar dianggapnya benar. Tradisi yang tidak ditimbang dengan syariat ini juga berbahaya. Akhirnya melakukan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan, ya. Sesuatu yang ternyata berlawanan dengan syariat kemudian sudah menjadi kebiasaan. Kita memiliki prinsip, Ibu. Jadi panjenengan itu hidup harus punya prinsip supaya tidak terombang-ambing. Apa prinsipnya? Timbangannya adalah syariat. Apabila syariat itu menjelaskan bahwa ini perbuatan yang baik, ya kita katakan ini baik dan kita lakukan. Apabila syariat itu menjelaskan ini adalah sesuatu yang buruk, ya maka kita tinggalkan, kita jauhi. Jadi harus semuanya ditimbang dengan syariat. Tradisi yang seperti ini sesuai dengan syariat, misalnya teruskan. Tapi kalau sudah berlawanan dengan syariat karena jenengan punya prinsip, tidak usah ikut-ikut tradisi yang di situ berlawanan dengan syariat. Kenapa? Karena punya mizan atau barometer yang bisa mengukur untuk menetapkan kemaslahatan ataupun tidak maslahat. Wala yarda min af'alihi az-zahirati wal batinati bil jaizi minhuma bal ya'khudhu nafsahu bi ahsanihima wa akmalihima. Seorang ustaz tidak boleh rela, tidak boleh membiarkan perbuatan-perbuatannya, baik perbuatan yang aspek yang nampak zahir maupun aspek batin yang hanya sekedar diperbolehkan saja menurut syariat. Ya, jadi kalau kelasnya seorang ustadz itu ya tidak boleh ridho kalau melakukan hanya yang boleh-boleh saja. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsanihima wa akmalihima. Tetapi seorang ustaz itu kalau mau melakukan sesuatu yang paling terbaik dan yang paling sempurna.
Nah, ya, kalau melihat etika ustadz yang semacam ini, kayaknya kita sulit untuk mencari karakter ustadz yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Sangat sulit di zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu masih banyak. Fa innal ulama hum al-qudwatu wa ilaihim al-marji' fil ahkam. Fa innal ulama'a humul qudwatu wa ilaihimul marji'u fil ahkam. Kenapa seperti itu? Kenapa seorang ustaz itu harus berbuat yang lebih sempurna, berbuat yang lebih terbaik? Tidak cukup hanya sifatnya yang diperbolehkan saja. Ya, lebih menekan dirinya, memaksa dirinya untuk melakukan yang terbaik. Misalnya, orang awam biasanya kalau sholat sunnah 2 rakaat gitu kan, berarti kalau ustadz 4 rakaat yang paling terbaik, ya kan? Ya kan, qobliyah zuhur 2 rakaat, 4 rakaat pun boleh. Ba'diyah zuhur 2 rakaat atau lebih sempurnanya 4 rakaat. Sebelum asar juga 2 rakaat, 4 rakaat pun boleh. Paling sempurna, paling banyak itu 4 rakaat. Sholat sunnah rawatib itu. Umumnya kan hanya sekedar melakukan 2 rakaat. Berarti kalau ustadz mengambil yang lebih sempurna, berapa rakaat? 4 rakaat. Pelaksanaan 4 rakaat itu dari ulama mengatakan boleh digabungkan langsung, ditutup dengan 1 tasyahud, ini boleh, atau dengan ada tasyahud awalnya juga tidak apa-apa. Ya, 4 rakaat, 2 rakaat nanti tasyahud awal, kemudian nanti tasyahud akhir, ini juga tidak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena seorang ustadz itu harus mengambil yang lebih terbaik, harus memaksakan diri mengambil yang terbaik. Jadi hukum-hukum yang diambil itu ya hukum-hukum yang lebih sempurna daripada yang biasa dilakukan oleh orang lain, orang yang biasa. Wahum hujjatullah wa ilaihimul marji' fil ahkam. Sebab para ulama itu humul qudwah, sebab ulama itu sebagai panutan dan juga sebagai rujukan dalam persoalan hukum, sehingga kalau mengucapkan, kalau berbuat, ya ini harus hati-hati, harus sesuai dengan syariat, karena seorang ulama itu akan menjadi panutan dan juga jelas menjadi tolak ukur oleh masyarakat, ya, oleh orang-orang biasa, gitu ya. Wahum hujjatullah 'alal awam. Seorang ulama itu adalah hujjatullah, ya, bagi orang-orang yang tidak mengerti, bagi orang-orang yang biasa yang belum menguasai ilmu agama. Seorang ulama adalah sebagai hujjatullah. Hujjatullah itu maksudnya seseorang yang mampu menjelaskan tentang Al-Quran, makna Al-Quran, menjelaskan tentang makna hadis. Ya, waqad yuraqibuhumul akhidhu anhum min haitsu la yanzurun. Dan bahkan terkadang itu, ya, seorang ulama itu diawasi oleh masyarakat, orang awam, gitu kan, ya, tanpa mereka melihatnya. Terus kemudian bayak tadi bihudahum man la ya'lamun. Kemudian si masyarakat itu, ya, mengikuti tindak lampahnya seorang ulama. Fa idza lam yantafi al-'alimu bi'ilmi fa ghairuhu ab'adu min al-intifa'i bihi. Jika seorang alim itu tidak memanfaatkan ilmunya, apalagi orang yang tidak alim lebih-lebih tidak akan mengambil manfaat ilmu tersebut. Jadi tanda bahwasannya ilmu itu bermanfaat, orang alim itu semakin takwa kepada Allah, semakin rasa takutnya bertambah. Ini tanda bahwasannya ilmu manfaat. Jadi bukan sekedar ilmu manfaat itu bisa tertularkan kepada orang lain,
Kan sebagian orang menganggap inti dari ilmu manfaat adalah bisa ditularkan kepada orang lain. Tetapi Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa tandanya ilmu manfaat itu orang yang berilmu semakin takut, ya, semakin bertambah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ini tanda bahwasannya ilmunya itu bermanfaat. Bukan jamaahnya semakin banyak berarti ilmunya manfaat. Berarti kalau yang jamaahnya sedikit ilmunya tidak manfaat. Tolak ukur manfaat dan tidaknya ilmu bukan dari sisi jumlah jamaahnya, ya. Kalau soal ngajar ataupun mulang, ya misalnya nggak ada jamaah bisa mulang keluarganya gitu kan kayak gitu. Kalau soal bab menularkan ilmu, ya kan, kalau ndak punya jamaah ya berarti mulang untuk keluarga. Nah, tetapi yang sesungguhnya ilmu manfaat itu adalah orang yang berilmu, ya, ilmunya manfaat, dia semakin takwa kepada Allah. Perkara-perkara yang wajib istiqomah senantiasa dilakukan, perkara yang haram istiqomah ya ditinggalkan, ya. Walihaza azwa zallatul alim lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid lil-iqtida'in nasi bihi. Karena itulah zallatul alim sangat besar dampaknya, sangat besar dampak bahayanya ketika orang alim itu kepleset. Ya, kepleset di sini bukan jatuh, niku ya. Ketika orang alim itu sudah tergelincir di dalam perkara yang berupa kemaksiatan, sudah tidak melakukan syariat Islam, lebih banyak melakukan kemaksiatan, itu namanya sudah tergelincir, maka akibat ataupun kerusakan yang akan terjadi itu akan sangat besar sekali, karena akan menjadi apa? Panutan untuk manusia. Makanya para ulama itu mengatakan zallatul alim zallatul alam, atau zallatul alam zallatul alim. Rusaknya alam semesta ini sebabnya adalah tergelincirnya orang alim. Coba di zaman sekarang, ya pangapunten, banyak berita-berita yang buruk terjadi kepada orang-orang yang berilmu. Ya, ada sebut seseorang yang disebut tokoh gitu kan, justru berbuat zina kepada wanita lain gitu kan. Yang disebut ustadz atau disebut kiai justru berbuat yang tidak senonoh kepada anak kecil. Kan banyak sekali, ya kan? Berarti banyak terjadi tergelincirnya orang alim, sehingga alam semesta ini pun akan ikut rusak. Coba kita perhatikan, terjadi penjarahan gitu kan, terjadi kerusakan, berbenturan, saling berlawanan. Ini menunjukkan ilmu agama di zaman sekarang itu sudah semakin jauh di hati manusia. Coba orang itu kalau paham ilmu agama tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji, yang buruk gitu kan. Kenapa? Karena yang lebih dominan adalah kebaikan, bukan keburukan. Karena di zaman sekarang ini sudah banyak tergelincirnya orang-orang yang paham ilmu agama, ya, bahkan mantan menteri agama ya terkasus korupsi, ya, menggelapkan dana haji. Ini kan beritanya ada, itu benar atau tidak kan, tapi dipanggil oleh KPK kan seperti itu. Nah ini sudah memalukan gitu ya. Menteri agamanya saja, mantan menteri agamanya saja melakukan hal yang tidak patut, lah apalagi orang-orang yang sebawahnya kan kayak gitu. Artinya
kerusakan orang alim itu sangat berbahaya sekali, dampak kepada kerusakan alam semesta ini. Bukankah para ulama mengatakan laulal ulama lakanan nasu kal bahaim, andaikan tidak ada ulama manusia nanti seperti binatang. Ini kan bukan berarti persis wajahnya mirip binatang kan gitu kan, tapi dinilai dari sifatnya. Orang alim sekarang ulama banyak, tapi kok kenapa sifat binatang itu masih banyak juga terjadi pada manusia? Ya, bahkan binatang pun tidak sampai melakukan itu. Apa? Seorang ibu ya tega membunuh anaknya, ada jijik aja. Ya kan? Tega seorang ibu itu membunuh anaknya. Binatang apa tega? Ya walaupun kadang kucing ya akhirnya mati, tapi kan ya kita tidak melihatlah binatang terus kemudian membunuh anaknya itu. Ini lebih tega daripada binatang. Ya. Anak membunuh orang tua ada banyak, bukan ada lagi kan? Banyak sekali di berita itu, hampir setiap hari beritanya ini, masya Allah. Anak membunuh orang tua membunuh anak mukul orang tua, anak berantem dengan, ini sifat binatang kan? Katanya kalau seandainya tidak ada ulama baru terjadi manusia seperti binatang. Tapi sekarang banyak ulama tapi sifat binatang malah justru banyak terjadi dan tertanam di tubuh manusia. Ya, tega membunuh sesama manusia, ya kan? Wah, ngeri banget di zaman sekarang itu. Ya, sangat tega itu. Zaman tega-teganan sekarang itu. Ya. Kenapa ini? Sebabnya ulamanya juga ikut rusak. Tapi kalau ulamanya berpegang teguh dengan baik, insya Allah ya manusia juga akan tertata dengan baik. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Nah, tapi karena memang ya zaman akhir ya, seperti ini, ya mencari ulama yang benar-benar luar biasa di zaman sekarang sulit. Akhirnya kita berpikir yang penting ajarannya benar. Ya kan? Yang penting ajarannya benar, akidahnya benar, syariatnya benar. Kalau betul-betul mau mencari sosok ulama yang seperti dulu, ini sudah langka, sedikit sekali. Ya, di zaman sekarang sudah sedikit. Nah, jadi ketika ulama itu sudah rusak, ya, maka apa yang terjadi, kerusakan alam semesta ini akan lebih besar. Ya, sekarang sudah terjadi. Auzubillahi min dzalik, ya. Ternyata sebabnya apa coba Bu sekarang? Kenapa pada rusak itu? Ya. Sebabnya HP kayaknya itu. Makanya saya sering menjelaskan HP itu sebenarnya kasikin. HP itu seperti pisau, namanya. Nah, bisa bermanfaat dan juga bisa madorot. Ya, jadi tergantung yang menggunakannya. Jadi kalau salah menggunakan ya akhirnya madorot. Kalau yang bisa menggunakan sebaik-baiknya ya bisa untuk ngaji di zaman sekarang ini dengan ulama yang benar-benar ulama, ya kan, lewat HP Zoom misalnya gitu kan, atau streaming yang secara langsung kan ada itu, live ya. Lah ya kan banyak itu digunakan untuk ngaji. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari dari dulu sudah menjelaskan bahwa kalau orang alim itu sudah tergelincir, maka alam semesta ini kerusakannya luar biasa, ya luar biasa. Dan kita ngeranapi zaman yang
Ya, zaman yang dijelaskan oleh Mbah Hasim nopo? Zaman di mana orang alim sudah tergelincir banyak sekali, dan terus kemudian kerusakan berada di mana-mana. Moralnya sudah hilang, seakan-akan seperti itu. Jiwa orang Jawanya saja sudah pada hilang di zaman sekarang. Sifat sopan santunnya sudah pada hilang, ya kan? Akhlaknya sudah pada hilang, moral, sifat moral. Ya, coba demo kemarin itu banyaknya anak-anak remaja itu ternyata, ya kan? Generasi loh, generasi penerusnya saja sudah seperti itu, sudah berani ya membuat ricu dan sebagainya, tidak membuat ketenangan, ketentraman. Ya. Gara-garanya apa? Jauh dengan ulama. Ya, terus kemudian ulamanya juga tergelincir. Ya sudah, rusak semua ini. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang masih diberi oleh Allah Ta'ala untuk belajar ilmu agama dan juga selalu mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Wal khamisa asyara ay yuhafidhu 'alal mandubat asy-syar'iyyah al-qauliyah wal fi'liyah. Etika yang nomor 15, seorang ustadz itu setidaknya senantiasa menjaga kesunahan-kesunahan syar'iyyah baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Jadi ucapan yang disunnahkan apa? Ya banyak sekali ya. Seperti ketika mengucapkan atau sunnah qauliyah gitu ya. Ada istilahnya sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah-sunnah yang berbangsa pengucapan ataupun sunnah-sunnah yang bangsa perbuatan, ini senantiasa dijaga oleh seorang ustaz. Fayulazimu tilawatal Quran. Seorang ustaz senantiasa membaca Al-Quran ya. Jadi tidak merasa sudah bisa baca Al-Quran terus tidak membaca gitu ya, justru terus membaca Al-Quran. Bahkan kalau sudah tua pun kalau sering baca Al-Quran, matanya biasanya masih jernih itu ya. Wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Seorang ustaz senantiasa berzikir kepada Allah, baik zikir qalbi maupun zikir lisan. Wa kadzalika ma warada minad da'awat wal azkar fil laili wan nahar minas sholati was shiyam. Begitu juga seorang ustaz itu zikir yang wurud ya, baik berupa zikir maupun doa yang dilakukan di waktu malam maupun siang, baik berupa sholat maupun puasa. Wa hajjil baitul haram mahma qadar ala zalika. Dan setidaknya seorang ustaz itu haji ya kalau mampu, kalau belum mampu ya gimana ya. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa membaca salawat kepada Nabi. Wa mahabbatihi, mencintai Nabi. Wa ijlalihi, mengagungkan Nabi. Wa ta'zimihi, dan memuliakan Nabi. Wal adab inda sima' ismihi wa dzikri sunanihi, dan ketika mendengar nama Nabi ya, tata keramanya dipakai, seperti misalnya mendengar nama Nabi ya, terus kemudian tidak bertingkah yang kesannya itu menghina gitu ya, harus menggunakan etika. Wa dzikri sunanihi, dan menyebut sunnah-sunnah Nabi. Nah ini etika yang nomor 15 ya. Jadi etika yang nomor 11 ini, seorang ustaz itu ya benar-benar tidak hanya melakukan kewajiban saja, tapi yang lainnya, mulai membaca Al-Quran, sholat sunnah tahajud gitu kan, sholat duha, terus kemudian sholat witir, terus kemudian puasa dan sebagainya, zikir, senantiasa berzikir kepada Allah, membaca sholawat kepada Rasulullah, mencintai Nabi. Bahkan ketika mendengar nama Nabi saja sudah langsung beradab menggunakan etika ya. Kayak Kanjeng Nabi itu datang gimana etikanya ya.
niki etika yang nomor 15. Karena waktunya sudah jam 9 lebih ya. Jam berapa nih? Kurang 5 menit. Kurang 6 menit. Soalnya kalau meneruskan ke etika yang nomor 16 ini justru akan setengah jam materinya, karena saya mulang sesuai dengan hitungan materi ini. Kalau saya jelaskan yang nomor 16 ini nanggung sepotong-potong, nanti kalau yang sekarang tidak berangkat besoknya berangkat belum tentu paham. Jadi sampai di sini aja. Terus tadi ada pengumuman ya untuk apa Jumat ya. Ini yang ikut yasinan ya malam Jumat, kan Jumat yang akan datang tempatnya katanya di Bu Sapa Saran itu kan. Nah, satu sisi kayaknya kulo nggih ada acara, sisi lain juga Maulid Nabi gitu kan. Nah, maka diundur ya Jumat berikutnya lagi gitu ya. Monggo disampaikan, dikasih tahu pada teman-teman yang lain biar jangan sampai datang ke sana ternyata ya tidak ada acara. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita senantiasa ya bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, serta senantiasa kita harus mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasulullah, tindak lampahnya Rasulullah, karena sejatinya makhluk ya yang menjadi panutan, yang uswatun hasanah itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana dilahirkannya Nabi yang paling mulia. Maka dari itu jangan telat baca sholawatnya Ibu. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullaha salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa husnul khitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.